Kami awali, saya coba ya, saya upas sedikit. Tolong kalau baca sholawatun nariyah di saat membaca tanhallu bihil uqadu, di hati itu ya Allah, bukakan ikatan-ikatan yang membuat susah ya Allah. Ya. Ikut sama iblis, syaitan, ya Allah buka ya Allah, biar ibadah jadi ringan, hidup enak ya Allah. Wa tanfariju bihil qura, semua kesulitan ya Allah berikan solusinya ya Allah. Wa tuqda bihil hawaiju, kabulkanlah ya Allah segala hajat kami ya Allah, gitu di hatinya itu. Wa tunalu bihir ibu, tercapai semua keinginannya ya Allah, keinginan kami ya Allah tercapai, itu bagus ini sholat nariyah ini. Mintanya sama Allah melalui sholawat. Allahumma sholli sholatan kamilah. Coba sholawatnya kamilah, sempurna. Wasallim salaman taman, selamat yang sempurna untuk Kanjeng Nabi Muhammad. Luar biasa sholat ini. Dengan bacaan ini, ikatan-ikatan ya Allah buka ya Allah. Ilmu sihirkah yang menimpa kita, buka ya Allah. Kesulitan kami ya Allah, kasihkan solusinya. Fatubdo bil hawaiju, semua hajat-hajat kami ya Allah kabulkan ya Allah. Wa tunalu bihir ibu, keinginan, semua keinginan kita tercapai gitu. Wa husnul khawatimi, husnul khotimah ya Allah, meninggalnya loh cakep ini sholat nariyah gitu, biar dapat gitu loh. Sholat nariyah cuma di lisan saja nggak dapat nanti. Wa yustasqal ghamamu biwazil karim, tumpahkan kepada kami ya Allah rahmatmu dengan kemuliaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan minta kepada Rasulullah, Rasulullah sebagai wasilah kita. Oh, Ibu kalau mau ketemu Jokowi harus lewat siapanya Bu? Ajudannya, orang yang dekat dengan Jokowi. Misalnya seperti itu, Allah melalui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu loh, bukan minta kepada Rasulullah. Kayak kalau ada orang mengatakan sholat nariyah itu musyrik, coba yang ngomong dikoreksi. Saya pernah dengar begitu Pak Haji. Wa ala alihi wa sahbihi, pada keluarganya ya Allah, sahabatnya, curahkan rahmat. Ini cakep ini, tolong ini, jangan sekedar baca. Bacanya ganjil 7, 11, 21, ya semakin banyak semakin bagus. Biar kita dapat setiap pagi baca, ini sudah berapa tahun baca sholawat nariyah ini, biar dapat. Hidup kita itu jadi kesulitan tuh ada jalannya gitu. Dengan wasilah sholatun nariyah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya coba, ada seorang ulama besar itu namanya Abul Aliyah. Siapa itu Abu Aliyah? Pak Haji kenal Pak Haji? Kenalan Pak Haji? Nama aslinya ini Rafi bin Mahran Ar-Riyahi Al-Basri. Beliau ini sosok ulama tersohor dari Basrah.
Bu, Basra ada di mana, Bu? Depannya I, terakhir K. Irak. Tahu Irak? Ada Husain dulu tuh. Di Solo itu ulama besar dari sana semua itu. Cuman kebiadaban orang-orang yang nggak suka. Itu termasuk perpustakaan terbesar dulu. Zaman Abbasiyah itu dihancurkan itu sama pasukan Mongol. Irak, makanya di sana tuh muncul ulama besar semuanya. Para jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, Abul Aliyah ini yang kemudian disebut dengan Abul Aliyah, dikenalnya seorang ulama yang sangat luas ilmunya, disegani oleh para ulama masa itu. Semua cabang keilmuan syariat Islam beliau kuasai. Kita nggak heran lah kalau dari Irak, Basra saat itu luar biasa itu. Nah, Imam Samsuddin Abu Abdullah Az-Zahabi yang wafat 748 Hijriah, dalam salah satu karyanya beliau mengatakan bahwa Abul Aliyah adalah seorang ulama yang hafal Al-Quran, ahli tafsir, ahli fikih, ahli hadis. Abul Aliyah nih luar biasa, seorang hafiz, seorang mufassir, seorang ahli fikih, ahli hadis, sehingga tidak heran jika pada saat itu beliau sangat dihormati dan dimuliakan. Ini tertuang dalam Az-Zahabi, ya, dikutip As-Siyaru Al-Amin An-Nubala Kairo. Yang nggak tahu nih kita, saya ngutip saja ini. Sangat luas ilmunya dan mendalam. Yang menarik di sini, beliau wasiat 4 hal. Ini yang menarik. Ya, dari seorang hafal Quran, ahli tafsir, ahli fikih, ahli hadis. Apa 4 ini wasiat beliau? Beliau ini terkenal dengan nasihat-nasihatnya yang luar biasa, menyentuh hati. Coba nanti cari lagi itu, ya, tulisan beliau yang sudah diterjemahkan. Yang pertama, wasiat beliau, nasihat beliau, ini dikutip dalam kitab Syiaru Al-Alamin Nubala, diceritakan dari Abu Ja'far Ar-Razi, ya, bahwa Abul Aliyah menyatakan, minimal 4 nih kita kutip, ya, kita ambil hikmahnya. Apa yang pertama? Kata beliau, ya, siapa saja yang beriman kepada Allah, yakin, mempercayai, meyakini adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jaminannya dia Allah akan memberinya petunjuk. Kita dibimbing tuh hidupnya. Ingin hidupnya dibimbing, nggak mau beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, siapa saja yang hendak mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berimanlah, percayai, yakini Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini Al-Ikhlas. Dia kutip dalam surat At-Taghabun, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yu'min billah yahdi qalbahu wa
may yu'min billah, barang siapa beriman kepada Allah, ini jaminannya nih, yahdi qalbahu, niscaya Allah akan memberi petunjuk kemana? Qalbahu, tempatnya hidayah itu di hati, semuanya muaranya di hati. Sehingga Rasulullah pernah bersabda, kalau hatinya baik, insya Allah tindak tanduknya akan baik. Hati nih, wah, jaga hati. Allah Subhanahu wa taala, wa may yu'min billah yahdi qalbahu. Ingin dapat hidayah dari Allah, ingin dibimbing, enggak mau beriman. Yang kedua, kata beliau, ini At-Taghabun ayat 11. Silakan dicek. Satu nih, hikmah yang satu. Yang kedua, wasiat beliau, namanya hidup kekurangan, kesusahan wajar lah Bu. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Talaq ayat 8, kata beliau, Abul Aliyah, siapa saja yang hendak mendapatkan kecukupan, cukup saja rezekinya itu, ada resepnya. Apa itu? Bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tawakal? Serahkan sepenuhnya kepada Allah setelah kita usaha. Belum berusaha sudah tawakal, balik gitu. Usaha udah jalan, serahkan sama Allah, ya Allah, saya udah usaha ya Allah, tolong kami ya Allah. Itu loh. Dalam surat At-Talaq Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Nih dalilnya, rumuslah bahasanya. Allah menjamin barang siapa yang tawakal Allah, bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, niscaya Allah akan mencukupkan keperluan kita, kebutuhan kita. Tawakalnya jangan setengah-setengah, harus mantap. Yakin kan kita dengan ayat Allah ini nih, kalau ingin dicukupi rezekinya, tawakal, usaha, tawakal, doa, praktis hidup itu, usaha jalan, serahkan sama Allah, doa, minta ya Allah bantu kami ya Allah, saya harus menafkahi istri, anak ya Allah, gitu loh. Yo, yang ketiga, apa yang ketiga? Kata beliau Abul Aliyah, siapa saja yang mau mendapatkan bayaran lebih dari Allah Subhanahu wa taala, pahala besar lah maksudnya. Apa resepnya? Berinfaklah, bersodakoh, jangan pelit itu. Kalau ada, kalau nggak ada, jangan pelit doa. Sudah pelit nggak mau doain orang lain, kaum muslimin yang lain, itu pelitnya puncak, itu sudah nggak mau membantu, nggak mau doain gitu. Kata beliau, siapa saja yang mendapatkan bayaran lebih, pahala besar berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa taala, berinfaklah di jalan Allah, bersedekah, maka dia Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan lebih banyak. Ingin duitnya banyak, jarang sedekah, jarang infak, begitu loh. Susah deh. Coba deh praktekin, perbanyak infak sedekah. Yakin Bu, kalau kita ikhlas istiqomah terus, ada aja itu.
Kita punya Allah yang tahu. Apalagi kita seorang mukmin, seorang muslim, ahli ibadah misalnya, rajin sedekah. Itu dibantu sama Allah, dipantau sama Allah, dibantu benar itu. Dalam surat Al-Baqarah 245, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Barang siapa yuqridullah, yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik. Apa itu? Menafkahkan hartanya di jalan Allah. Infak, gemar berinfak, suka memberi. Gak ada duit, jangan pelit memberi, doa, tenaga lah, atau misalnya apa. Allah menyatakan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Kita lihat, fayudha'ifahu, Allah akan melipat gandakan, dilipatin tuh pahalanya. Sudah begitu, ad'afan katsirah, sudah dilipat, ada kata kasirah di sini, lipatannya banyak. Dilipat satu, dilipat lagi. Siapa mereka yang suka menafkahkan hartanya di jalan Allah, suka memberi, gemar bersedekah, ingin pahalanya banyak. Dia punya secara ekonomi, tapi nggak mau membantu orang yang kesulitan, kesusahan. Awas, hati-hati itu. Makanya berat sebenarnya jadi orang kaya itu. Harus jeli melihat daerah sekitar itu. Kalau ada yang miskin di sekitarnya itu kelaparan, awas, kena ayat Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Dia membohongi agamanya tuh. Orang kaya, maaf aja ya, orang Haji dermawan ini, ada tetangganya kelaparan, dia nggak tahu itu, khawatir kena sindiran Allah. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Makanya orang miskin itu awas, dalam pantauan Allah dijaga benar itu. Orang yang nggak peduli sama orang miskin, awas. Dia mampu misalnya orang kaya, awas, hati-hati. Allah klaim yukadzibu biddin, membohongi agamanya dia. Ngaku beragama tapi sesama yang miskin, bodoh amat. Padahal begitulah. Kalau tetangga kita yang sulit, susah, kita punya nih, bantu, gitu ya. Buat sendiri aja kurang, ya kurang terus nanti. Terakhir, apa wasiat beliau Abul Aliyah yang keempat? Dengerin, praktekkan. Siapa saja yang menghendaki semua keinginannya dikabulkan dan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kata beliau nih, ini yang ngomong bukan orang sembarangan ini, Abul Aliyah, ulama besar, teruji ilmunya, ketakwaannya. Apa itu? Maka berdoalah kepadanya. Sesering tuh, tolong jangan tinggalkan doa. Usaha tetap jalan, doa. Ingin anaknya soleh solehah, males-malesan doa, gak jadi bu. Keinginan doang, khayalan lagi. Doa, minta sama Allah. Dalam surat Al-Baqarah 186, nih dalilnya nih. Mana buktinya Ustaz? Misalnya, nih dalilnya nih. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah berfirman, wahai Muhammad, kalau ada yang menanyakan kepadamu, hamba-hambaku, katakan pada mereka, fa inni qarib,
Sungguh aku tuh dekat. Allah itu dekat, Bu. Kitanya aja yang nggak merasakan. Allah lihat kita, apalagi kita seorang mukmin. Pantun sama Allah itu. Apakah dia minta enggak nih? Dia dalam kesulitan nih, minta enggak? Kesulitan enggak mau minta. Minta dong, doa. Fa inni qarib, katakan wahai Muhammad, aku dekat. Lanjut Allah berfirman, ujibu da'watad da'i idza da'an. Ujibu, aku kabulkan da'watad da'i, permohonan orang yang berdoa apabila da'an, apabila dia berdoa kepadaku. Doa minta sama Allah. Itu loh. Allah gimana mau ngabulkan kita? Kitanya nggak minta sama Allah. Bu, kalau Anda nggak minta, dikasih nggak, Bu? Enggak. Nih Allah pun demikian. Ujibu da'watad da'i, Allah akan kabulkan setiap doa idza da'an, jika mereka berdoa kepadaku. Ingin rezekinya moncer, ingin rezekinya lancar, males berdoa. Doa sekali dua kali, istiqomah terus sampai terbuka itu keinginan kita, hajat kita. Saya bolak-balik ini dipraktekinnya nih. Doa. Ingin kita rajin sholat, malas doanya. Robbi ja'alni muqimas sholat, nggak pernah dibaca. Ingin rajin sholat aja harus baca doa itu. Robbi ja'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati. Apalagi urusan rezeki, minta sama Allah, ya Allah, luaskan rezeki untuk kami, ya Allah, beri manfaat rezekiku, ya Allah, yang Kau berikan kepada kami. Itu loh. Al-Baqarah 186. Mudah-mudahan kita, anak keturunan kita, tetap dalam iman Islam, ad-dinul Islam, sampai akhir dunia ini. Jangan anak-anak kita aja, semuanya keturunan kita sampai akhir